Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Alfi Syahrini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan pembahasan mengenai teks prosedur kelas 11 SMA. Untuk mengawali pembahasan tentang teks prosedur, saya akan membacakan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator terlebih dahulu. Standar kompetensi menyusun prosedur. Kompetensi dasar yang pertama, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Indikator atau pembahasan di dalamnya mengenai yang pertama, pengertian teks prosedur, kemudian ciri-ciri teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, dan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Indikator atau pembahasan di dalamnya mengenai merancang pernyataan umum dalam teks prosedur dan merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Indikator atau pembahasan di dalamnya mengenai struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kompetensi dasar yang terakhir, mengembangkan teks prosedur. Indikator atau pembahasan di dalamnya mengenai langkah-langkah menyusun teks prosedur dan menyunting teks prosedur. Ada 4 topik utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang kedua, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir, mengembangkan teks prosedur. Memasuki pembahasan pertama yaitu mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Dalam topik ini, yang pertama akan membahas tentang pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu secara lengkap dan jelas. Atau bisa juga disebut jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Teks prosedur berfungsi sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu. Dengan teks prosedur, seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sesuai petunjuk. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri teks prosedur. Berikut ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, adanya langkah-langkah atau panduan yang berisi poin-poin yang harus diikuti. Yang kedua, menggunakan kata kerja perintah yang lugas. Hal ini karena teks prosedur berisi instruksi untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif yang menunjukkan sebuah tindakan seperti membuat, menggoreng, memotong, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang bertujuan menjelaskan urutan melakukan sesuatu, seperti kemudian, selanjutnya, dan lalu. Yang kelima, menggunakan kata keterangan untuk menjelaskan sesuatu lebih rinci. Kata keterangan tersebut bisa berupa waktu, tempat, alat, atau bahan yang digunakan. Dan yang terakhir, sistematis atau berurutan. Dalam teks prosedur, masing-masing poin atau langkah dibuat secara berurutan agar mudah diikuti. Materi selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi panduan atau langkah-langkah melakukan sesuatu secara singkat. Biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Contoh teks prosedur sederhana yaitu prosedur untuk mengoperasikan setrika, cara mengganti baterai remote, dan lain sebagainya. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks prosedur yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu yang lebih rumit. Biasanya dalam praktiknya menggunakan langkah-langkah yang panjang. Contoh teks prosedur kompleks seperti prosedur pembayaran tilang oleh polisi atau cara mengurus perpanjangan paspor. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Artinya, teks prosedur yang panduan atau langkah-langkahnya tidak terlalu kaku. Setiap urutan langkah-langkah bisa saja dilakukan tidak sesuai urutan. Namun, meski begitu, tujuan yang ingin dicapai tetap tidak akan berubah. Contohnya, cara memasak mie instan. Dalam praktiknya bisa mengubah urutan memasak mie instan seperti merebus mie atau menuang bumbu terlebih dahulu tidak jadi masalah. Selanjutnya, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Apabila kita ingin memahami seluruh isi bacaan dari buku yang kita baca, langkah-langkah yang harus ditempuh adalah yang pertama, pilih buku yang paling disukai dan sesuai kebutuhan. Yang kedua, cari tempat yang paling nyaman untuk membaca, hindari gangguan-gangguan yang ada di sekitar.
Dan yang ketiga, buat pertanyaan tentang hal-hal yang kurang dipahami dalam bacaan tersebut. Yang keempat, ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulang kalimat yang baru saja dibaca karena akan mengurangi kecepatan membaca. Yang kelima, diskusikanlah buku yang dibaca dengan teman atau guru. Yang keenam, simpulkanlah apapun yang baru didapat setelah membaca satu bab. Dan yang terakhir, catat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kegiatan ini sangat membantu dalam memahami bacaan. Tahapan seperti itu sering disebut prosedur. Memasuki pembahasan kedua, yaitu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pembahasan pertama, merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Selanjutnya, merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Pembahasan ketiga yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Pembahasan pertama pada topik ini yaitu struktur teks prosedur. Antara lain, yang pertama, tujuan, merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua, langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Dan yang ketiga, penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Pembahasan kedua dari topik ini yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contohnya, pastikan, tunjukkan, hindari, dan jadilah. Yang kedua, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Yang keempat, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Dan yang terakhir, apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Pembahasan terakhir dari materi kali ini yaitu mengembangkan teks prosedur. Topik pertama mengenai langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Yang keempat, mengurutkan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Selanjutnya, menyunting teks prosedur. Dalam menyunting sebuah teks prosedur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kebenaran isi, kedua, struktur kebahasaan, ketiga, kaidah kalimat, dan keempat, penggunaan ejaan atau tanda baca. Berikut adalah contoh teks prosedur. Silakan dibaca dan disimak. Terima kasih bagi yang sudah menyimak pembahasan kali ini. Semoga materi tentang teks prosedur dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi kalian. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.